Bagaimana penularannya? Jadi mitos yang beredar di masyarakat ini, penyakit mata ini akibat saling pandang atau kontak pandangan. Jadi kalau ada orang yang sehat mata melihat orang yang matanya sakit, dia akan tertular. Apa betul seperti itu? Fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas tentang kontekstual materi penyakit menular. Jadi kontekstual ini adalah pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari maupun berkaitan dengan isu aktual maupun faktual. Yang kita bahas kali ini adalah berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan dekat dengan kehidupan kita. Pertama, masalah penyakit menular ini dipelajari di banyak mapel ya, termasuk biologi dan juga PJOK. Jadi di PJOK ini SD sederajat kelas 5 itu ada, SMP sederajat kelas 8 ada, SMA sederajat kelas 12 pun juga ada. Nah, pentingnya kontekstual materi ini diharapkan peserta didik semakin termotivasi dalam mengikuti pembelajaran. Baik, salah satu contoh penyakit menular ini adalah sakit mata atau istilahnya belekan begitu ya. Kenapa kok saya memilih penyakit ini? Penyakit ini begitu dekat dengan siswa ya. Artinya ketika memang sudah musimnya, penyakit ini begitu mudah menular. Kalau di buku-buku biasanya yang dibahas itu biasanya penyakit-penyakit yang lebih berat, penyakit yang mengancam nyawa seperti HIV, kemudian hepatitis. Tapi nyatanya alhamdulillah memang tidak banyak yang kena itu. Tidak seperti sakit mata yang begitu cepat mewabah ketika sudah terjadi, kira-kira begitu. Nah, ini ilustrasinya ya. Jadi penyakit mata ini merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri. Bagaimana penularannya? Jadi mitos yang beredar di masyarakat ini, penyakit mata ini akibat saling pandang atau kontak pandangan. Jadi kalau ada orang yang sehat mata melihat orang yang matanya sakit, dia akan tertular. Apa betul seperti itu? Faktanya, bakteri tak mungkin meloncat antar mata yang jaraknya mungkin sangat jauh ya. Di kontak pandang itu ya bisa jarak 3 meter, 5 meter. Kayaknya tidak mungkin kalau bakteri bisa meloncat antar mata sejauh itu. Pasti terdapat alat angkut yang membantu perpindahan bakteri dari mata ke mata. Yang akan kita bahas nanti. Faktanya begini. Jadi penularan itu melalui kontak tangan. Jadi tangan ini sebagai alat angkut bakteri yang terdapat di mata yang sakit. Contoh begini, sakit mata sebelah kiri, biasanya sebelah kanan pun akan ikut tertular. Nah, bagaimana bisa? Ini adalah contoh penularan antar mata ya. Jadi urutan terjadinya penularan antar mata. Jadi dalam satu individu, dalam satu orang, ini bisa jadi orang yang sakit mata kirinya, kanannya juga pasti akan ikut tertular. Dengan jarak yang sedekat itu saja, kalau tanpa ada bantuan alat angkut pemindah bakteri, antar mata tidak akan bisa tertular. Jadi begini, pertama saat sakit mata ini mata sering terasa gatal. Jadi otomatis biasanya penderitanya akan sering mengusap atau mengucek mata. Misalkan kita mengusap pakai tangan kanan, yang sakit mata kiri kita usap pakai tangan kanan. Kemudian saat tangan mengusap ke mata yang sakit, maka bakteri akan berpindah ke tangan tersebut. Ketika bakteri sudah berpindah, kemudian tangan yang sudah mengandung bakteri tadi
kita usapkan ke mata yang masih sehat. Akibatnya terjadilah penularan ke mata sebelahnya. Lalu bagaimana dengan penularan antar individu? Ini kan cukup jauh ya. Ada jarak yang cukup jauh. Pertama, saat sakit mata sering terasa gatal. Ini yang dialami oleh penderita. Kemudian si penderita ini mengusap mata dan terjadilah perpindahan bakteri ke tangan penderita tersebut, ke telapak tangannya. Nah, ketika bakteri sudah pindah ke telapak tangan, maka penderita ini akan melakukan berbagai bentuk kontak antar manusia. Kontaknya apa saja? Bisa berjabat tangan, kemudian bergantian menggunakan benda, misalnya alat tulis, saling pinjam, handuk yang digunakan lebih dari satu orang, dan seterusnya. Itu juga akan menjadi alat angkut bagi bakteri penyebab penyakit mata. Nah, setelah melakukan kontak tersebut, terjadilah perpindahan bakteri ke telapak tangan calon penderita. Misalkan dari jabat tangan, kemudian bakterinya pindah ke tangan calon penderitanya yang akan tertular. Setelah itu, tangan yang sudah mengandung bakteri tadi diusapkan pada mata yang sehat. Di calon penderita mengusap mata dengan tangan yang mengandung bakteri tadi. Akhirnya terjadilah penularan tersebut. Jadi tidak bisa ya, kontak pandang tertular tidak bisa. Nah, bagaimana untuk mencegah penularan itu? Penularan bisa dicegah pertama melalui selalu mencuci tangan setelah kontak fisik. Jadi sebenarnya tidak harus nunggu sakit mata ya. Apapun setelah kita dari manapun, dari pembelajaran COVID-19 ini, kita harus sering cuci tangan karena tangan menjadi media yang efektif bagi penyakit-penyakit menular. Kemudian yang kedua, mengurangi mengusap mata saat bertemu penderita, atau mengurangi mengusap mata ketika dekat dengan orang yang sedang sakit mata. Kalaupun mengusap mata, kita harus cuci tangan terlebih dahulu. Jadi meskipun kontak pandang 2 jam begitu, tidak akan tertular selama tidak ada perpindahan bakteri. Yang ketiga, menggunakan kacamata bagi pengguna menggunakan kacamata bagi penderita ya. Ini juga ada mitos seperti itu. Apa betul bisa mengurangi resiko penularan? Kalau di logika sebenarnya bisa juga, bukan berarti karena bakterinya melompat ya, tapi lebih karena ketika si penderita sakit mata ini menggunakan kacamata, diharapkan dia tidak terlalu sering mengusap mata. Kalau dia tidak terlalu sering mengusap mata, maka perpindahan bakteri antar tangan, antar individu juga bisa lebih diminimalkan. Itu faktanya sebenarnya. Demikian, semoga bisa memberi manfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.